beracun karena kita mau ngebahas ratusan orang tumbang keracunan Waduh. siomay di Jawa Tengah. Aduh. Mas Rofik, kita pengen tahu banyak soal ini. Kenapa bisa sampai orang Yes. keracunan gara-gara siomay? Kita akan ngobrol sama Mas Rofik dari Detik Jateng. Selamat sore Mas Rofik. Selamat sore Mas Rofik. Selamat sore, Ketemu Mas lagi. Edo, Apa Mbak kabar Putut. Mas? Baik, Mbak Putut. Sehat ya Mas Rofik ya. Sehat. Mas Rofik gak ikut-ikutan Alhamdulillah. kemarin makan siomay ini kan? Kebetulan kemarin nggak makan, saya nggak kebagian kemarin. Nggak kebagian, untung nggak Blessing in kebagian. disguise. Iya, betul. Ah. Soalnya biasanya kalau kayak gini ditanyanya pilih racun atau madu gitu kan. Benar. Jadi kalau ditanya pilih di madu atau di racun itu agak repot. Agak bingung repot milihnya. kalau saya mendingan diracun daripada di madu madu sih ya? Mas. Biar aku mati saja Ah. daripada aku di 2-3 kan. Betul, aku tidak suka. Aku mau jadi yang pertama selamanya. Satu-satunya. Sorry Oke. Mas Rofik, kita udah mulai kebanyakan gula. Udah kebanyakan Iya. gula, benar-benar. Mungkin Mas Rofik boleh mengawali Yes. obrolan kita sore ini dengan Iya, kenapa ini iya. bisa sampai terjadi Mas yes. Rofik. Oke Mas Edo, Mbak Putut. Ini kejadiannya bukan di Jawa Tengah tapi di Jogja. Oke. Di Kebetulan Jogja. Biro Jawa Tengah dan Jogja ini. Beda. Nah, apa karena kita namanya, udah membahas ini ya kan. iya, bersaudara gitu. Benar. Ya, di daerah istimewa Silakan. Yogyakarta atau di Kabupaten Sleman. Oh Baik. di Sleman. Jadi kebetulan pada Sabtu kemarin betul Sleman ada kasus keracunan massal yang terjadi di 2 Kapanewon. Jadi kalau Jogja nggak punya kecamatan ya, Jogja itu nggak punya kecamatan. Kecamatan Ah. istilahnya Kapanewon gitu. Kapanewon. Oke. Jadi memang Kapanewon. Jadi ada keracunan massal di 2 Kapanewon yang berbeda, yaitu di Melati dan di Kapanewon Tempel. Setelah ditelusuri kejadiannya hampir bersamaan. Yang di Tempel itu yang keracunan sekitar 162 orang, Mhm. sehingga membuat 47 orang harus rawat inap di rumah sakit. Wow. Itu acaranya hajatan yang ditempel. Sedangkan kalau di Melati itu agak lebih sedikit karena cuman acara seperti arisan kampung gitu kan, arisan di perumahan itu korban yang keracunan sekitar 39 orang yang terpaksa dirawat di rumah sakit 5. Oh. Setelah dari penelusuran baik dari kepolisian maupun dari dinas kesehatan, ternyata di 2 acara itu ternyata pemasok makanannya itu sama. Sama. Jadi sama, yaitu ada sebuah semacam catering gitu yang menyediakan masakan siomay gitu, siomay yang ternyata di 2 tempat itu pesannya di satu tempat itu, sehingga diduga kuat memang keracunan ini berasal dari siomay ini, dari makanan siomay ini, dan saat ini sampel dari siomay ini sedang diperiksa di laboratorium. Yang lebih menguatkan lagi dugaan siomay ini kan yang di Melati itu sebenarnya yang makan siomay ada lebih dari 39 orang. Oke. Tapi ada beberapa yang makan itu tapi selamat karena dia siomaynya dibawa pulang, terus karena sudah dingin dia digoreng lagi. Oh, jadi Diangetin mengurangi lagi, kadar digoreng lagi, racunnya dan gitu baru- ya? Betul, Oke. mengurangi Oh, mungkin oke. ada bakteri atau amoeba yang menjadi penyebab pada akhirnya menjadi menjadi daya racunnya berkurang karena digoreng lagi, digoreng kembali oleh beberapa warga yang membawa pulang makanan ini. Oke, Oke, Bu, oke. berarti somehow kita jadi tahu ya kalau misalnya makanan tuh kalau digoreng lagi ternyata kadar racun tuh bisa berkurang gitu. Iya. Tapi benar-benar yang dibawa pulang dan digoreng ini nggak ada rasa apapun, Iya, maksudnya nggak ada kayak efek apa-apa gitu efeknya ya. sama sekali nggak ada nih Mas.
Iya betul, betul karena kan dari pemeriksaan kemungkinan ada sejenis amuba yang menjadi penyebab keracunan ini. Jadi Baik. terkontaminasi amuba semacam itu dan kita ketahui kan seperti amuba, bakteri, virus itu kan dengan panas memang dia akan mati, dia akan mati kalau dipanaskan dengan suhu tertentu. Jadi memang kemungkinan bukan dari zat-zat yang memang beracun, tapi ini adalah terkontaminasi dari amuba semacam Bakteri. itu yang Oh. dari kalau dari dinas kesehatan ada dugaan kuat ya ini masalah karena kurang higienisnya bisa Bukan jadi memang bahannya bermaksud atau ya, cara tapi memasak. Iya lebih ke betul. karena kelalaian begitu ya. Kelalaian Iya ya, betul. ya. Kualitas ya barangkali kualitas layanan yang memang ya bagaimanapun harus kita akui catering yang UMKM kan tingkat higienisnya barangkali memang belum bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Oke Baik. gitu. Tapi berarti ini semua yang keracunan gejalanya dan efeknya tadi berarti sama ya? Diare, demam. Hampir Diare, sama. demam Jadi semua. demam, diare dan pusing-pusing seperti itu. Udah balik semua Oh, Mas oke. dari rumah sakit sekarang? Masih beberapa memang masih dirawat di rumah sakit karena kebanyakan karena diare pada akhirnya dehidrasi sehingga mereka masih membutuhkan rawat inap agar bisa dimasukin cairan infus semacam itu. Oke, Tapi Mas oke. sudah ada ini enggak sih penelusuran atau keterangan gitu dari si catering siomay ini sampai bisa dihinggapi amuba tuh gara-gara apa keteledorannya? Apa karena tidak ditutup wadahnya sehingga dikerubungi lalat kemudian Ya. ada telurnya di sana segala macam sehingga banyak bakteri atau kayak gimana Mas? Ya, yang jelas saat ini dari pemilik catering juga sudah menjalani pemeriksaan baik dari dinas kesehatan maupun kepolisian. Tapi yang memang masih menjadi sedikit misteri karena pada saat yang sama itu mereka mendapat pesanan dari 3 tempat sebenarnya. Oke. Dari 3 tempat dan yang di satu tempat itu tidak ada yang keracunan. Tidak ada kasus apapun. Iya betul, tidak ada kasus keracunan. Kasus keracunan ada di 2 tempat sehingga ya memang ini masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut untuk pada akhirnya dari dinas kesehatan maupun kepolisian untuk mengambil sebuah kesimpulan. Karena bisa jadi yang kurang higienis, bisa jadi memang masakannya atau barangkali bisa dari kemasannya atau justru dari tempat penyimpanan si tuan rumahnya itu kan sebenarnya masih banyak faktor yang bisa harus ditelusuri. Iya. Berarti betul. masih diselidiki ya. Masih diselidiki. Terus sekarang ya. jadinya si tempat cateringnya tutup operasionalnya atau gimana? Ya sementara karena mereka juga pada hari-hari ini masih harus mendatangi kewajibannya pemeriksaan baik dari dinas kesehatan maupun kepolisian ya mereka pada saat ini tidak menerima pesanan terlebih dahulu. Baik, ada info nggak Mas berapa jumlah karyawan di sana Mas? Belum ada info sebesar apa sih sebenarnya skala dari perusahaan catering ini, tapi memang dari beberapa yang kita dapatkan ini memang UMKM masih kelas perusahaan yang skala masih kecil semacam itu. Dan lagi pula kalau memang ini cateringnya sudah banyak gitu ya memberikan supply makanan ke banyak customernya yang sebelumnya nggak kena berarti ya karena nggak ada kasusnya tercatat gitu. Nah sekarang bisa Cuman jadi ada ya. tuh ya itu tadi kata Mas Rofik jadi jatuhnya jadi masih jadi misteri ya Mas ya. Iya betul, walaupun kalau dari dinas kesehatan sendiri sebenarnya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih memilih catering yang sudah memiliki sertifikasi, misal sertifikasi soal higienis, soal halal, semacam itu. Tapi barangkali ya memang yang terjadi di masyarakat
Ya kalau masih perusahaan yang kelas mikro kecil semacam itu barangkali masih susah untuk memenuhi kewajibannya mendapatkan sertifikasi semacam itu. Mungkin juga yang punya hajatan juga carinya yang murah kali ya. Iya, Terus iya. pernah nyobain enak ya udah enak gitu. Iya. Ya, Mungkin. Iya, biasanya seperti itu. Sekaligus biasanya ya kasih rezeki ke barangkali teman yang sedang merintis usaha. Iya benar-benar. Ke kerabat yang masih usahanya kecil biar berkembang. Biasanya seperti itu kalau yang terjadi di pedesaan atau di daerah-daerah memang hal-hal semacam itu sering terjadi. Baik, mudah-mudahan bisa cepat sembuh yang jadi korbannya dan tidak kejadian lagi yang kayak gini-gini ya. Semoga nggak terulang lagi ya. Mungkin yang pelaku usaha yang lain bisa lebih diperhatikan higienitasnya dan lain-lain gitu. Terima kasih banyak Mas Rofik. Jangan kapok kalau gitu makan siomay Mas Rofik ya. Iya, betul. Walaupun itu belum tersertifikasi siomay-nya, tapi insya Allah kalau misalnya kita doa dulu, niatnya emang ya mudah-mudahan dijauhkan gitu ya. Betul. Biasanya jajanan di pinggir jalan yang murah-murah itu malah yang enak-enak. Iya benar. Kalau itu saya setuju. Dan itu yang perlu dibantu juga. Iya. Semacam itu malah yang enak kan seperti itu. Blessing in disguise ya. Iya. Yang kira-kira sausnya pakai cabai busuk kan. Aduh, iya lagi. Mas nggak usah dideskripsiin, kita jadi pengen turun ke bawah nih jajan. Jadi pengen jajan. Apa kita turun ke bawah nih jajan, ya kan? Iya, kita tinggalin Mas Rofik aja, kita turun ke bawah. Tolong ya Mas, titip ya. Makasih banyak ya Mas sudah mau berbagi informasi sama kita di Detik Sore hari ini. Terima kasih atas informasinya Mas Rofik. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, terima kasih banyak Mas Rofik. Sehat selalu. Sehat-sehat Mas. Sehat selalu, terima kasih juga. Terima kasih.